Kakak Dona dan Kakak Irma. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, sehat ya Kakak Irma, apa kabarnya? Sehat ya Kak ya, luar biasa. Tetap semangat kan Kak? Semangat. Tetap semangat. Oh ya adik-adik, selain Kakak Dona dan Kakak Irma, kita juga ada pemusik kita loh adik-adik, abang-abang yang ganteng-ganteng. Yaitu ada Abang Roni Tambunan. Dan satu lagi ada Abang Matthew Simanjuntak. Ya adik-adik, Kakak Dona dan Kakak Irma juga mau ngucapin selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik harus semangat dan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Yang akan dipimpin oleh Kakak Irma. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa, semuanya angkat tangan, duduk yang rapi, berjalan. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami hingga pada hari ini kami boleh kembali beribadah online. Kami mengucap syukur walaupun masih di rumah, kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah apa yang kami dengar pada hari ini melalui firman-Mu nanti juga menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini Kakak Dona dan Kakak Irma beribadahnya di ruang terbuka adik-adik, di alam ya adik-adik ya. Lihat adik-adik bisa lihat banyak-banyak tanaman dan tumbuhan. Nah mereka itu semua ciptaan Tuhan. Semua mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Enggak hanya kita adik-adik, tumbuh-tumbuhan juga bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, Kakak Donas dan Kakak Irma undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Musik! Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Katakanlah kepada putri Sion,
sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilakan duduk. Titah untuk kita pada ibadah minggu hari ini dari titah kedua. Demikian bunyinya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kita ulangi dan kita bersama-sama mengucapkannya dari huruf 1 sampai huruf 4. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Dalam bahasa Batak dikatakan patik paduah dan jadi kanaon jala dan jadi sumanon, mana ahana di benua ginjang, dohok na di benua tengaon, rodi na di bagasan air na di torunitan, yang gotun gabe si sobaon, manang si oroa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan karena hati yang gembira adalah obat. Kita mau angkat pujian, hatiku penuh nyanyian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah dipersilahkan duduk kembali. Ayat bulanan untuk kita di bulan November ini dari Amos pasal 5 ayat 24. Demikian bunyinya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita sama-sama mengucapkannya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, adik-adik apa sih yang adik-adik rasakan dari kebaikan Tuhan Yesus? Pasti banyak ya Kakak Irma ya. Adik-adik dikasih kesehatan juga itu suatu kebaikan dari Tuhan Yesus loh. Ya adik-adik ya. Yuk adik-adik Kak Doda sama Kak Irma mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Kecaplah dan Lihatlah. Musik. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengucapkan bersama-sama iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan
Tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Abang Pendeta persilahkan duduk. Shalom adik-adik. Warta sekolah minggu kita pada minggu ini adalah yang pertama, Natal sekolah minggu kita secara virtual ya, yaitu pada tanggal 12 Desember 2020. Yang kedua, liturgi adik-adik yang horong pertama yaitu dari Kejadian 1 ayat 1. Dengerin ya adik-adik, jangan lupa. Horong kedua dari Roma 6 ayat 23. Horong yang ketiga yaitu dari Matius 1 ayat 23. Yang terakhir horong 4 yaitu Lukas 2 ayat 14. Dihafalin ya adik-adik. Warta yang ketiga, adik-adik liturginya jangan lupa dihafalkan ya. Nanti bilang mama papa, direkam terus dikirim ke grup OASR. Adik-adik diharapkan pada saat membaca liturgi memakai dress code warna merah atau hijau. Nanti dikirim paling lambat Jumat pada tanggal 27 November 2020. Cepat dikirim ya adik-adik, karena nanti hasil rekamannya akan dimasukkan ke dalam ibadah online sekolah minggu kita. Demikianlah warta sekolah minggu pada minggu ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu ya Tuhan yang ada di seluruh dunia. Biarlah Tuhan walaupun masih mengalami krisis seperti saat ini, pandemi, kami yakin Tuhan masih menyertai kami dan kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat adik-adik sekolah minggu di dalam sekolahnya yang mungkin saat ini sedang ulangan atau sedang mempersiapkan ulangan, biar Tuhan juga menyertai, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran buat adik-adik sekolah minggu kami. Demikian juga untuk orang tua anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bila ada yang dalam kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga negara kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, agar Engkau senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, bila doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman-Mu berita bagi kakiku. Jalanku
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, anak pendeta mengucapkan kepada kita semuanya salam sehat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita kesehatan dan sukacita tentunya. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kebaktian sekolah minggu hari ini, di mana hari ini kita sudah memasuki minggu Advent pertama, ya. Minggu Advent pertama sekaligus juga minggu ini adalah awal tahun gerejawi. Tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ketiga. Adik-adik di rumah buka Alkitab masing-masing, Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Adik-adik yang di rumah, tema atau topik minggu ini adalah siapa itu Raja Damai. Siapa itu Raja Damai? Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Siapa itu Raja Damai? Nats ini akan menjawab siapa sebenarnya Raja Damai. Seperti Amang Pendeta bilang, kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Advent itu berasal dari bahasa Latin, artinya Adventus. Adventus yang artinya penantian. Siapa yang kita nantikan? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan untuk kita adalah kita juga mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal, ya, merayakan Natal di minggu-minggu yang akan datang. Itulah kerinduan kita, penantian kita. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti merindukan akan terciptanya kedamaian di dalam hidupnya. Dan hal itu jugalah yang dirindukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, di mana pemimpin-pemimpinnya, baik pemimpin bangsa Israel ataupun pemimpin rohaninya, hidup di dalam ketidakadilan, tidak memperdulikan rakyat yang dipimpinnya, dan yang terjadi adalah penderitaan. Ya, yang terjadi adalah penderitaan. Yesaya sudah menubuatkan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Ya, Tuhan akan menghukum mereka. Tapi walau demikian, Yesaya juga menubuatkan bahwa di balik hukuman Tuhan, Tuhan juga merencanakan kepada bangsa Israel akan datangnya Raja kedamaian itu. Nah, adik-adik sekalian, siapakah Raja kedamaian? Nah, inilah jawabannya. Siapakah Raja kedamaian yang dimaksud, yang tumbuh dari tunas tunggul Isai tersebut? Adik-adik sekalian, jawabannya jelas bahwa yang dimaksud Raja Damai itu yaitu suatu tunas dari tunggul Isai tersebut adalah siapa? Adalah Yesus Kristus. Ya, jadi nubuatan Yesaya ini digenapi oleh Yesus Kristus. Karena itu
setelah Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka terdengarlah suara dari langit bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Atau dikatakan Matius 12 ayat 18, lihatlah ini hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memakbulkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah Raja Damai? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kita berbicara kedamaian, maka bukan berarti semuanya jadi gampang. Ya, ada seorang hamba Tuhan membuat sebuah sayembara melukis dengan tema lukisannya adalah kedamaian. Banyak orang yang ikut dalam sayembara tersebut, tetapi dua lukisan dipilih oleh hamba Tuhan tersebut. Lukisan yang pertama adalah gambar kedamaian di mana laut tenang, perahu tenang, kemudian ada burung-burung berkicauan, ya, langit cerah. Itulah digambarkan, dilukiskan kedamaian. Kemudian lukisan yang kedua adalah ombak yang besar, kemudian gelap, ya, awan gelap, ada angin kencang, ya, tetapi ada dua ekor burung yang bernyanyi-nyanyi juga. Kemudian adik-adik sekalian tahu yang mana dipilih oleh hamba Tuhan tersebut sebagai lukisan dengan tema kedamaian adalah lukisan yang kedua. Bahwa memang kedamaian, ya, kedamaian itu bukan berarti tidak ada ombak, tidak ada pergumulan, tidak pernah menangis, tidak pernah lapar. Tetapi kedamaian itu adalah bahwa Yesus bersama-sama dengan kita, sehingga segala sesuatu yang bisa menghambat kedamaian kita, membuat kita tidak damai, dihardik oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tonton dulu YouTube-nya, yaitu YouTube bagaimana Yesus menghardik angin ribut sehingga murid-muridnya yang ada di dalam perahu damai. Yang sebelumnya adalah takut, tetapi karena Yesus menghardik angin ribut tersebut, mereka menjadi damai dan terheran-heran. Kita tonton dulu, ya. Why are you so fearful? How is it that you have no faith?
Tuhan Yesus yang menghardik angin ribut sehingga tercipta kedamaian. Nah, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, siapakah Raja Damai itu? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada 6 roh yang dimiliki oleh Raja Damai tersebut. Ada 6 roh. Yang pertama dikatakan bahwa ada di dalam dirinya roh hikmat dan kebijaksanaan. Nah, roh hikmat dan kebijaksanaan itu membuat kita mengalami pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita semakin mengenal Tuhan, ya. Kita semakin tahu apa keinginan Tuhan, dan keinginan Tuhan terbesar di dalam kehidupan kita adalah kita anak-anak Tuhan hidup di dalam kasih. Dan itu bisa dilakukan kalau di dalam diri kita adalah roh hikmat dan pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada roh pengertian. Ya, ada roh pengertian. Karunia pengertian ada di sekalian memberikan kepada kita pengertian akan kitab suci yang kita baca. Dan juga bagi kita semakin jelas akan tujuan akhir hidup kita. Apa tujuan akhir hidup orang percaya? Akhir tujuan hidup orang percaya itu adalah surga. Ya, itulah akhir dari pertandingan kita. Bukan kita dari S3 atau profesor atau dokter dan lain sebagainya. Akhir tujuan hidup kita bukan, tetapi akhir tujuan hidup kita adalah surga. Ya, yang kita sudah mulai perjalanannya dari sejak kita ada di dunia ini. Nah, karena itu roh pengertian juga memberikan kepada kita untuk mengusahakan segala pikiran, perkataan dan perbuatan kita supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Mari kita perjuangkan untuk melaksanakannya. Dan itu kalau ada dalam diri kita roh pengertian, kita mengerti apa kehendak Tuhan. Yang ketiga, roh nasihat. Karunia ini memberikan petunjuk jalan mana yang harus kita tempuh untuk dapat memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia ini ada 2 jalan. Ya, jalan yang sempit, ya, jalan yang sempit banyak berbatu tapi menuju kepada kehidupan, kebahagiaan. Tapi ada jalan yang lebar, ya, tapi menuju kepada kebinasaan. Nah, kalau ada roh nasihat bagi kita, maka kita bisa memilih jalan yang harus kita tempuh, ya, perilaku yang harus kita tunjukkan, ya, karakter yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Ada roh nasihat dalam kehidupan kita, dan kita juga mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita masing-masing. Jadi kita tidak salah jalan, ya, tapi jalan yang benar. Yang keempat, ada roh keperkasaan. Karunia keperkasaan adalah keberanian untuk mengejar atau melakukan yang baik, ya, dan kita tidak takut dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghalangi kita untuk melakukan yang baik dan benar. Itulah roh keperkasaan. Ya, roh keperkasaan. Bukan berarti adik-adik sekalian yang di rumah bahwa kalau kita memiliki roh keperkasaan sehingga tidak ada lagi rasa takut, itu manusiawi. Bahwa setiap orang ada rasa takutnya. Tapi kalau dalam diri kita ada roh keperkasaan yang bersumber daripada Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan kita lagi, tapi kita mengandalkan keperkasaan Tuhan, kekuatan Tuhan, ya, yang kita andalkan di dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan kita andalkan, maka kita akan melakukan dan punya kekuatan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran.
Yang kelima, ada roh pengenalan. Kita mengenal bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita ada roh pengenalan, ya, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dengan demikian, kalau kita mengenal bahwa kita adalah ciptaan dan milik Tuhan, maka pekerjaan yang kita lakukan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bahwa kita adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Dengan demikian juga kita menghargai orang lain, bahwa orang lain itu juga adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Kalau kita menghargai orang lain, berarti kita mengasihi Tuhan. Yang keenam, ya, roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Nah, kalau berbicara ketakutan, ada dua ketakutan. Ketakutan yang tidak baik dan ketakutan yang baik. Seperti apa ketakutan yang tidak baik? Ketakutan yang bersumber pada keduniaan, yang bersumber atas penderitaan fisik, ya. Dan itu adalah ketakutan yang tidak baik. Ketakutan yang tidak baik ini adalah ketakutan kehilangan. Ya, ketakutan kehilangan kenyamanan fisik, ketakutan kehilangan kenikmatan dunia, melebihi ketakutannya akan kehilangan iman. Ya. Jadi bisa saja kita kehilangan semuanya, tapi yang penting sebagai anak Tuhan, kita jangan kehilangan iman. Ya. Jadi ketakutan yang baik adalah ketakutan takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan adalah takut akan penghukuman Tuhan. Kita takut kalau berbuat dosa, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, kita takut bahwa Tuhan akan menghukum kita. Kita takut bahwa kita terpisah dari Tuhan, ya. Kita takut terpisah dari Tuhan. Nah, jadi sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dikatakan dalam diri seseorang yang ada roh takut akan Tuhan, maka dikatakan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi kesenangan Raja Damai itu, yaitu Yesus Kristus, adalah takut akan Tuhan, dan itu jugalah kesenangan kita. Kesenangan kita adalah takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan itu adalah sumber pengetahuan. Nah, itulah 6 roh yang ada di dalam diri Raja Damai itu, dan tentunya roh yang demikian harus ada di dalam diri kita masing-masing. Ada yang di rumah, mari kita menjalani kehidupan kita ini dengan keyakinan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat, bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, Dia datang membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita, dan Dia datang telah mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang memampukan kita melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh firman-Nya. Jadi kalau topik minggu ini mengatakan atau tepatnya menanyakan siapa itu Raja Damai, itulah topiknya, maka jawabannya adalah Yesus Kristus Raja Damai. Kita semua mengulangi dulu ya. Siapa itu Raja Damai? Yesus Kristus Raja Damai. Siapa itu Raja Damai? Yesus Kristus Raja Damai. Kiranya di minggu Advent yang pertama ini, ya, kita tetap senantiasa hidup di dalam kedamaian. Ya, dari sekalian, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Kami puji
puji syukur atas segala anugerah-Mu, karena Tuhan telah menjiwakan kami di awal tahun gerejawi dan minggu Advent yang pertama ini. Kiranya kami senantiasa hidup di dalam damai, karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kami kedamaian. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu di dunia ini, khususnya di HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali ini, supaya mereka juga memiliki roh yang membuat mereka hidup di dalam damai. Mereka semakin mengenal Tuhan, mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Persiapkan diri kami di dalam menantikan kedatangan-Mu. Persiapkan kami Tuhan di dalam merayakan minggu-minggu Advent dan juga Natal tahun ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi ya firman Tuhan dari Amang Pendeta. Ya, adik-adik, kiranya firman Tuhan yang sudah dibawakan Amang Pendeta akan menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik. Adik-adik, kita juga harus selalu bersyukur ya adik-adik, bersukacita senantiasa. Yuk adik-adik, Kakak Dona dan Kakak Irma mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu Adalah Sukacita. Musik. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah minggu kita dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta mewakili seluruh majelis dan juga petugas ibadah, guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat, sehat-sehat di dalam Tuhan. Ingat bahwa kita melakukan ibadah perayaan Natal sekolah minggu secara online di tanggal 12 Desember yang akan datang. Shalom.